Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas tentang komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab tentang tata kelola komunikasi organisasi. Dinamika proses kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dapat ditingkatkan keefektivitasannya melalui perbaikan ekonomi. Komunikasi adalah aktivitas pertukaran informasi untuk mengadukan koordinasi antara sebagai subsistem dalam suatu sistem organisasi. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Dengan merancang dan melaksanakan tata kelola komunikasi, berbagai hasil kajian menunjukkan kerjasama dengan yang baik antara pemimpin organisasi dengan para anggota. Ketika pemimpin memiliki kemauan dan kemampuan mengelola sistem, dan anggota merespon dengan tindakan yang positif, maka komunikasi organisasi akan dapat berjalan secara memadai. Fasilitas media hanyalah merupakan faktor-faktor sekunder karena pada prinsipnya, media hanya sebagai saluran yang memudahkan para pelaku komunikasi. Tata kelola komunikasi organisasi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena semakin maju sebuah organisasi, menuntut adanya pengelolaan yang profesional agar semua komponen dapat melaksanakan tugas, fungsi sebagai bagian penting di sistem komunikasi. Semua organisasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi, baik organisasi komersial seperti lembaga bisnis dan industri ataupun organisasi-organisasi sosial seperti institusi pendidikan, lembaga rumah, dan sebagainya. Tata kelola komunikasi adalah sistem pengaturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Sistem pengaturan dimaksud agar, yang pertama, proses komunikasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dan berfungsi sesuai dengan harapan. Yang kedua, sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi. Ketiga, menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik. Tata kelola komunikasi sangat penting dalam rangka menjalin kerjasama dan integrasi. Dengan tata kelola yang baik, maka komunikasi akan mengantarkan terbentuknya kesatuan dan keharmonisan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung, serta terciptanya pola hubungan tata kerja yang harmonis. Temuan penelitian Dewi dan Jati 2014 menunjukkan tata kelola organisasi yang baik diawali dengan adanya pemisahan kepentingan antara kepentingan pribadi memiliki kapital dengan kepentingan organisasi. Organisasi perlu dikelola secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, hasil penelitian Utama dan Mariana 2011 mengungkap bahwa tata kelola komunikasi organisasi merupakan struktur hubungan dan proses yang memadu, mengendalikan dan mengarahkan organisasi untuk dapat mencapai tujuan dan mengutamakan fungsi komunikasi dan koordinasi untuk keharmonisan kerja. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disarikan bahwa tata hubungan komunikasi adalah sistem pengaturan komunikasi yang diterapkan untuk mendukung kelancaran komunikasi, kerjasama, dan pencapai tujuan. Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, para pemimpin organisasi dituntut untuk mengembangkan kebijakan guna mewujudkan profil organisasi yang baik. Untuk mencapai profil organisasi yang baik, diperlukan strategi tata kelola komunikasi dengan tujuan untuk mewujudkan layanan publik yang prima dan berkualitas, serta memberikan pelayanan informasi yang sebaik-baiknya. Perlu dipahami bahwa pelaku komunikasi tidak selamanya adalah perorangan atau individu, melainkan seringkali komunikasi itu berlangsung antara pihak satu dengan pihak lain, sama-sama mengatasnamakan organisasi, unit kerja, atau sebuah saksi tertentu. Dalam konteks ini, pengertian tata hubungan komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara unit kerja yang merupakan bagian dari suatu susunan organisasi dan perusahaan. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit kerja yang menunjukkan adanya hubungan-hubungan horizontal dan vertikal. Misalnya,
Komunikasi antara unit produksi dan unit pemasaran menunjukkan bahwa meskipun yang saling berbicara hanyalah seorang kepala unit produksi dan seorang kepala unit pemasaran, tetapi keduanya berkomunikasi atas nama unit kerjanya masing-masing. Tata kelola komunikasi menyangkut kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan komunikasi. Pada tataran teknis yang berkompeten untuk menyusun kebijakan tata kelola, komunikasi adalah para pimpinan dengan memperoleh persetujuan anggota. Pada tahap pelaksanaan kegiatan melibatkan semua unsur, baik pimpinan maupun anggota. Sedangkan tahapan evaluasi menjadi tanggung jawab pemimpin, supaya diperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan komunikasi, faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Pada tahapan perencanaan, tata kelola komunikasi berupaya menghasilkan kebijakan yang tepat dijadikan sebagai panduan kerja bagi organisasi. Untuk menyusun perencanaan yang baik, diperlukan informasi yang lengkap sebagai bahan pertimbangan aktivitas. Teknik yang memungkinkan adalah dilakukan analisis situasi untuk memotret dan memahami situasi dan kondisi sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan analisis situasi dan kegiatan pengumpulan informasi, maka akan diperoleh informasi faktual terkait dengan berbagai kondisi input bagi tata kelola komunikasi, mencakup visi misi organisasi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, rencana strategis, dan sebagainya. Pada tahap pelaksanaan diperlukan kecermatan untuk menganalisis kelancaran pelaksanaan program dan menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Pada situasi tertentu, dirasa perlu menyesuaikan dengan perubahan, sedangkan pada tahap evaluasi, pemimpin melakukan kajian sejauh ini mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang direncanakan. Kenyataannya, masih dapat dijumpai adanya pemimpin organisasi yang memiliki kesadaran untuk melakukan evaluasi sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan dan pelaksanaan program komunikasi. Tata hubungan komunikasi terlihat di pola penataan hubungan antar individu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Timbulnya keterhubungan karena masing-masing individu atau kelompok saling membutuhkan dan saling ketergantungan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Stewart L. Tuplesvia Moss mengemukakan 3 model tata kelola komunikasi organisasi, yaitu model komunikasi linier, interaksional, dan transaksional. Yang pertama, tata kelola komunikasi model linier. Model komunikasi linier menunjukkan tata kelola komunikasi disetting dengan pola komunikasi satu arah. Dalam tata kelola seperti ini, pimpinan memposisi sebagai sumber informasi utama, memberikan stimuli kepada bawahan, dan pihak bawahan berposisi sebagai penerima, penyeleksi, dan penginterpretasi informasi. Tata kelola komunikasi ini mirip dengan pola komunikasi jarum hipodermis, di mana komunikator menyuntikkan pesan-pesan dengan tujuan agar komunikan mengikuti keinginan komunikator. Jadi, komunikasi didominasi dengan proses penyebaran pesan secara satu arah. Pesan yang disampaikan berupa perintah, petunjuk, instruksi. Bawahan tidak berkesempatan untuk mengemukakan keberatan atas perintah tersebut. Tata kelola komunikasi seperti ini berlaku di organisasi militer, organisasi kerajaan, dan sebagainya. Tata kelola secara linier mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dalam hal efisiensi waktu, karena informasi langsung ditindaklanjuti tanpa melalui pembahasan dan protes dari bawahannya. Kelemahannya, rasa percaya bawahan kepada atasan akan menipis, karena bawahannya tidak pernah melibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya yang kedua, tata kelola komunikasi model interaksional. Tata kelola komunikasi yang kedua mengikuti model interaksional. Model ini merupakan kelanjutan dari tata kelola secara linier. Tata kelola model interaksional mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik, adanya pengiriman pesan dan penyampaian umpan balik atau feedback secara berkelanjutan. Dalam tata kelola interaksional ini, penerima melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon atau umpan balik kepada pengirim. Tata kelola komunikasi model ini mengarah pada sistem komunikasi timbal balik dua arah dan merupakan proses siklus, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda,
bahwa pada satu kesempatan berperan sebagai pengirim informasi, sebagai pada kesempatan lain bertukar peran sini sebagai penerima. Model ini bersifat terbuka. Para anggota organisasi mempunyai kesempatan untuk menawarkan ide-ide untuk kemajuan organisasi. Setiap personel yang ada, mulai dari para manajer sampai karyawan biasa, semua mempunyai informasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, tata kelola komunikasi model transaksional. Tata kelola komunikasi yang ketiga mengikuti model transaksional. Dalam pandangan transaksional, komunikasi dipahami sebagai proses membina hubungan yang saling menguntungkan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses komunikasi. Misalnya, dalam pola komunikasi antara pimpinan dan staf, maka dipahami sebagai proses pembina hubungan personal dan profesional saling menguntungkan. Di pihak pimpinan, dengan terjalinnya komunikasi akan meningkatkan peluang untuk memperoleh informasi faktual dari staf lapangan. Sementara di pihak staf merasakan memperoleh pengawasan dan pengarahan sebagai dapat bekerja lebih baik dan produktif. Kualitas tata hubungan komunikasi. Tata hubungan komunikasi yang berkualitas pada suatu organisasi dapat meminimumkan gangguan, memperlancar proses komunikasi, dan pada giliran berikutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Pada umumnya, kualitas tata kelola komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan pemimpin organisasi. Hal ini disebabkan oleh pimpinan organisasi memegang kewenangan untuk mengkoordinasikan semua orang sehingga tercipta proses komunikasi yang harmonis. Tata kelola yang baik akan mengurangi gangguan komunikasi. Contohnya, pada saat dilaksanakan rapat, peran pemimpin rapat adalah menjamin kelancaran jalannya rapat. Apabila terjadi gangguan, maka peserta rapat gaduh, banyak interupsi, atau sebagian peserta rapat bermain handphone, maka diperlukan langkah tegas seorang pemimpin untuk mengelola rapat secara kondusif dengan mengatasi gangguan tersebut. Agar kualitas tata hubungan komunikasi dapat dikondisikan dalam sebagai keadaan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komitmen terhadap tujuan yang telah disepakati. Agar tata hubungan komunikasi berjalan dengan baik, harus ada ikatan komitmen suatu tujuan bersama. Segala potensi diprioritaskan untuk mendukung tercapainya tujuan bersama itu, sehingga kepentingan-kepentingan individu harus diabaikan. Dengan demikian, konten komunikasi selalu mengutamakan kepentingan organisasi. Yang kedua, suasana komunikasi yang menyenangkan. Pihak manajemen perlu berupaya menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan bagi seluruh anggota. Misalnya dengan mengupayakan lingkungan kerja yang nyaman, media komunikasi, memadai kesediaan pemimpinan untuk menjaga kualitas hubungan interpersonal, dan sebagainya. Yang ketiga, pembagian kerja yang tepat. Harus ada sistem pembagian kerja yang tepat waktu. Jangan sampai terjadi sebagian anggota merasa memperoleh beban kerja terlalu berat, sementara sebagian yang lain terlalu ringan. Di samping itu, pembagian kerja juga harus memperhatikan kompetensi. Seorang yang terpaksa melakukan pekerjaan di luar kompetensinya, pastilah akan merasakan suasana tidak nyaman. Yang keempat, fasilitas yang memadai. Tata hubungan komunikasi memerlukan dukungan fasilitas dan ketersediaannya alat-alat memadai. Apabila fasilitas tidak memadai, maka akan mengganggu tata hubungan. Misalnya proses penyampaian informasi menjadi lambat. Selanjutnya yang kelima, pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi kerja. Pihak manajemen harus selalu melaksanakan pemantauan kinerja karyawan. Untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja bagus, perlu memperoleh pengakuan dan penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang keenam, bekerja sebagai sebuah tim. Bahwa setiap karyawan adalah anggota tim, masing-masing memiliki peran yang penting, oleh karena itu perlu dirangkum dalam tata hubungan kerja sama, saling membantu dan saling melengkapi. Terakhir yang ketujuh, instruksi yang jelas. Keefektifan tata kelola komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan instruksi dan informasi. Seorang pegawai yang mendapatkan instruksi harus melakukan konfirmasi kepada pimpinan
Apakah pemahaman tersebut, substansi instruksi tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin?